teman-teman semuanya. Jadi hari ini tadi kami sudah ada melaksanakan rapat terbatas yang dihadiri oleh Forkompinda Kabupaten Sanggau, Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres, beserta seluruh jajaran terkait dari imigrasi, dari rumah sakit, dan juga dari OPD yang berkaitan langsung dengan masalah virus corona ini atau COVID-19 ini. Nah, kita menindaklanjuti juga yang berkaitan dengan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Nah, Sanggau segera akan membentuk gugus tugas percepatan penanganan corona. Karena mengapa ini segera kita lakukan? Karena juga sudah ditegaskan bahwa bencana ini adalah bencana nasional, dan tentu Kalimantan Barat adalah daerah yang rentan juga, yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Nah, kami meneruskan apa yang sudah menjadi kesepahaman yang sudah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Nah, di daerah kita ini daerah perbatasan, berbatasan langsung dengan Sarawak, Kuching, dan kita sudah pahami bahwa daerah itu adalah daerah terjangkit saat ini. Dan untuk itu kita sudah mengambil langkah. Yang pertama, saya sudah menyatakan untuk sekolah diliburkan. Pertama, mulai dari PAUD sampai SMP, itu kewenangan kita. Dan Bapak Gubernur sudah juga kepada yang SMA. Dan untuk perguruan tinggi yang ada di Sanggau, saya sudah tugaskan asisten 2 untuk segera menyampaikan pertimbangan untuk juga diliburkan. Dan selanjutnya tentu, saudara sekalian, berkaitan dengan libur anak sekolah ini bukan libur biasa. Ini kita beri waktu 14 hari mulai dari besok, untuk kita sebenarnya ini mendorong agar terhindar dari terjangkitnya. Kita harus berani mengatakan hati-hati karena virus ini tidak kelihatan. Nah, kepada orang tua jangan kesenangan nanti lalu anaknya dibawa liburan, pergi ke mal-mal. Nggak ada ini sekolah di rumah, jaga diri di rumah. Dan kepada orang tua saya himbau untuk menjaga anaknya, jangan ikut selera anak. Kita harus beri penjelasan kepada mereka bahwa kalian belajar di rumah karena kita menghindari untuk berkumpul-kumpul, dan berkaitan dengan pendidikan, karena memang mereka pasti berkumpul, makanya kita untuk menyatakan tidak selama 14 hari setelah besok. Nah, mohon bantuan teman-teman untuk menyampaikan ini. Yang kedua, untuk ASN tetap bekerja seperti biasa, cuma saya sudah meminta supaya setiap OPD, tentu juga dengan instansi vertikal, buatlah standar kesehatannya. Harus selalu ada cuci tangan, kemudian juga mungkin kita lagi usahakan kalau bisa untuk alat deteksi suhu. Dan tentu ASN sama seperti Bapak Gubernur, kita minta kebugaran mereka. Lalu yang lain kita juga tadi sudah putuskan untuk menghimbau kepada masyarakat kita, ada berapa yang penting nanti yang perlu menjadi catatan. Tentu yang pertama, kita jangan panik, tapi menjadi sebuah perhatian itu penting. Jadi kalau disebut tidak panik, nanti lalu tenang-tenang saja. Nah, kita sudah melihat perkembangan virus di dunia sangat cepat, dan termasuk di Indonesia sangat cepat. Nah, kita di Kalimantan Barat kemarin sudah diumumkan resmi sudah ada 1. Untuk itulah kita harus waspada. Lalu yang kedua, tempat yang ramai dihindari. Dan tentu berikutnya ada hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, tidak pergi. Kami tegas, tidak pergi ke tempat yang terjangkit. Kalau pergi, tidak usah pulang ke Sanggau. Tidak usah pulang, tunggu saja di sana. Karena ini bahaya. Saya ingatkan kepada warga Sanggau, jangan pergi ke tempat yang terjangkit, terutama di wilayah
Sarawak yang sudah cukup banyak terkena. Lalu berikutnya, yang pernah pergi dalam minggu terakhir ini segera melaporkan diri, wajib. Kalau mau menyelamatkan orang lain, selamatkan juga diri sendiri. Lapor segera ke puskesmas terdekat atau langsung kalau di Sanggau ke rumah sakit umum daerah. Memastikan dirinya untuk diawasi, gitu. Istilahnya dipantau, ya, dalam minggu terakhir ini. Segera supaya dipantau. Nah, tentu ini kesadaran, karena kalau tidak mau menyebarkan karena virus ini, ya dia tersebar mudah kalau kita sudah ada penyakitnya. Lalu tentu saudara sekalian, berkaitan dengan event-event besar di Sanggau, ya, kesempatan ini saya mau katakan 404 kita tunda. Memang sedih, tapi harus kita lakukan. Ada beberapa kegiatan saya sudah melarang, kegiatan besar di Sanggau, dan saya minta dukungan masyarakat, organisasi masyarakat lainnya. Ya, kalau ada event-event lebih baik tunda dulu. Kita salah satu untuk pencegahan penyebaran ini adalah dilarang berkumpul. Karena kita nggak tahu siapa yang membawa. Kita tidak tahu siapa yang membawa. Jadi kalau kita kumpul-kumpul bahaya. Nah, ini memang harus menjaga dirinya seperti itu. Dan memang ini cukup ya mengagetkan, tetapi untuk kita berjaga-jaga, ya. Termasuklah ya kita sudah merencanakan untuk mitigasi, ya, bagaimana kalau ini memang Sanggau bukan rumah sakit rujukan, tetapi SOP untuk rujukan sudah kita lakukan, kita siapkan. Nah, kita berharap tidak menyebar, tidak berkembang, sehingga nanti tentu walaupun kita berharap tidak berkembang, kita sedia payung sebelum hujan. Kita sudah tadi memerintahkan untuk persiapan-persiapan apabila ya wabah ini tidak mampu kita rem dengan ya mungkin dia berkembangnya cepat. Kita ada rumah sakit, ada puskesmas yang kita siapkan untuk isolasi. Tapi mudah-mudahan tidak menyebar. Tapi kita harus ini. Berikutnya tentu ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Sanggau supaya berperilaku hidup sehat. Setiap rumah usahakan selalu kita cuci tangan, ya, dengan standar. Ya tentu kita berharap ada ya untuk anti virus ini. Kalau dengan sabun saya kira juga sudah ini cukup. Dan biasakan, ya mohon maaf kita hari ini mungkin kita tidak usah ada yang tersinggung kalau kita tidak bersalaman. Kita cukup say hello, halo teman, seperti itu. Ya, jadi jangan nanti ada yang tersinggung. Misalnya saya lalu tidak mau salaman dengan kalian, bukan. Kalian juga harusnya bilang jangan Pak, gitu. Ya, seperti itu. Dan sehingga ini memang menjadi standar, ya, juga sudah dihimbau secara nasional supaya seperti itu caranya. Memang orang kita ini kalau dihimbau kadang-kadang merasa tenang-tenang saja karena masih merasa sehat. Ya, tapi saya minta kepada masyarakat Sanggau jangan ada yang merasa tenang-tenang soal ini. Kita harus saling menjaga. Karena gara-gara satu orang bisa cepat kepada orang lain. Berikut tentu ya dengan banyak cara, olahraga juga. Kemudian ya makan yang bergizi. Nah, ini masalah juga ya. Kemudian istirahat cukup supaya kita imun yang ada. Ya, ada saran-saran mungkin yang berkaitan dengan ini, ya seleksi lah sarannya. Pasti rata-rata sekarang mudah-mudahan orang tidak menyebarkan hoax soal saran-saran. Ya, ada yang secara tradisional segala macam, kita jaga. Semuanya harus terlibat di dalam menjaga dirinya. Jadi saudara sekalian, ini kami lengkap, ya rapat ini lengkap. Ya kita sudah sikapi hari ini dan mulai besok, maksudnya mulai hari ini juga tentunya semua action yang sudah kita tindak lanjuti ini tadi sudah saya perintahkan kepada OPD termasuklah rekan kerja ya Porkompindah Sanggau. Mungkin itu ya, mungkin ada yang nanti terlupakan boleh ditanya, tapi sekali lagi saya minta kepada masyarakat Sanggau hindari tempat yang terjangkit, hindari ramai-ramai. Lalu patuh menjaga dirinya sendiri, ya rajin mencuci tangan, mandi dengan benar,
dan seterusnya yang berkaitan dengan penanganan ini. Kalau ada yang tidak mau mendengar, pergi tanpa memberitahu, ya, tanpa memberitahu. Kalau masalah kita akan tindak. Kenapa? Karena ini bukan hal gampang. Memang hak pribadi saudara-saudara pergi, tetapi sekali lagi ini masalah besar. Kalau saudara tidak melaporkan, apalagi setelah pergi ke daerah yang terjangkit, tolong minta dipantau gitu. Ini bukan untuk orang, untuk kita juga, untuk kita sendiri. Baik secara umum dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari rumah sakit kita, ya kita siap untuk menangani ini. Ya kita sudah memahami SOP-nya, ya kita akan segera dengan gugus tugas yang ada akan bekerja lebih cepat. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya nanti saya akan, karena Pak Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, beliau sudah memberi himbauan. Ya mudah-mudahan nanti ditingkatkan untuk tutup. Karena ada di beberapa di daerah lain, tadi menurut informasi dari Bapak Imigrasi di Atambua ya, Atambua sudah ditutup. Nah mudah-mudahan karena kita sudah tahu di ini, dan ya pada kesempatan ini juga kesempatan baik kalian tulis Pak Bupati Sanggau minta itu ditutup gitu. Ya, sampai hari ini tidak ada. Ya, sampai hari ini tidak ada. Tapi orang yang dipantau ada ya, itu bahasanya ya. Jumlahnya berapa tadi? 40 orang. Sudah ada yang dirawat? Yang dirawat tidak ada. Yang 40 ini dipantau. Tapi yang dirawat kalau sakitnya berbeda ada. Tapi kita masih lihat terus perkembangan ya. Nanti kalau memang ada pasti akan disampaikan. Ya. Tapi sampai hari ini belum ada. Karena yang merawat ada Dr. Leo. Ya, salah satunya ke Sarawak ya. Termasuk ke Jerman ya. Udah lewat. Pak, terkait dengan kesiapan, inilah dari rumah sakit kita katakan siap. Nah untuk puskesmas gimana Pak? Soal kesiapan dari tenaga medisnya, kemudian peralatannya juga minimal untuk alat pelindung diri tenaga medisnya. Ya, nanti mungkin bisa juga dari Pak Kepala Dinas, dari pihak rumah sakit. Tapi intinya begini, tadi juga kita sudah bahas, memang kita perlu alat untuk steril. Kita sudah punya, walaupun terbatas. Kalau dia tidak, apa istilah Pak Dokter bilang, tidak melonjak, nah cukup barang tuh. Tapi kalau dia sudah menjadi wabah yang tidak bisa kita bendung, ya saya juga tidak tahu, rumah sakit rujukan pasti tidak cukup. Makanya kita harus siap. Nah kita alat-alat seperti itu, sterilnya kita sudah punya, walaupun belum banyak. Tadi ada dilaporkan ke saya ada 30-an baju, kemudian untuk alat-alat yang berikutnya, memang ada alat yang penting untuk memeriksa, nanti mungkin secara teknis bisa dijawab. Kalau puskesmas, silakan Pak Kadis.